Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasih tahu situasi ataupun keadaan di salah satu perkampungan kota Makkatul Mukarramah yang tidak ada jemaah haji. Dan kebetulan sekarang pagi banget saya pengen ngasih tahu terhadap pemirsa ataupun sahabat villa tentang situasinya. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa untuk pemirsa, tetap saya selalu mendoakan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga harapannya bisa tercapai, dan tentunya semoga suatu saat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Makkatul Mukarramah ataupun Madinatul Munawwarah, dan yang paling penting semoga selamat dari dunia sampai akhirat, amin Allahumma amin. Dan untuk sahabat villa ataupun pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya dan jangan lupa nyalain tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru ataupun video terbaru dari saya. Ataupun pemirsa pengen nanya-nanya seputaran Saudi Arabia khususnya di Mekah, silahkan langsung di kolom komentar ataupun langsung DM di Instagram saya, oke? Jadi sekarang pagi banget ya. Sengaja saya keluar agak pagi karena biar tidak terlalu begitu panas, dan cuma sekarang agak sedikit beda ya. Pagi hari ini agak lumayan adem ataupun dingin. Padahal dari biasa-biasanya itu panas meskipun pagi gitu ya. Maksudnya hawanya itu panas, anginnya itu membawa panas. Jadi alhamdulillah sedikit agak berbeda. Pagi hari ini lumayan adem, lumayan ya enak lah kalau misalkan jalan-jalan santai. Dan kebetulan saya pengen cari sarapan dulu ya, dan pengen saya kasih tahu terhadap sahabat villa ataupun pemirsa, di sini ada salah satu apa ya, semacam kayak apartemen ataupun hotel gitu ya. Ya mungkin sekelas apartemen itu biasanya apa ya, biasanya kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun adanya normal gitu ya, maksudnya haji normal, itu biasanya padat dan ramai dengan para jemaah. Dan kita bisa lihat nanti di sana ya banyak perbedaan lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan orang mukimin khususnya yang tinggal di sini membawa jemaah, itu biasanya di bulan-bulan seperti ini tuh biasanya pergi ke Madinah untuk membawa ziarah, ataupun kadang kalau misalkan kloter pertama itu biasanya sudah kerja gitu ya. Namun sekarang ya seperti apa yang telah sahabat villa ataupun pemirsa saksikan, bahwasanya sekarang ya sepi, tidak ada jemaah. Dan seperti apa yang saya kasih tahu terhadap pemirsa, itu di belakang itu yang disebut saya dengan apa ya, apartemen yang biasanya itu padat dengan para jemaah. Coba saya lihat ya, Insya Allah itu biasanya padat dengan para jemaah. Cuma kalau misalkan yang di sana tuh bukan jemaah Indonesia ya, melainkan jemaah Pakistan ataupun India, itu yang banyak transit di hotel-hotel sini. Jadi sahabat villa dimanapun Anda berada ya, seperti inilah situasinya. Biasanya kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, ada aja orang yang ataupun jamaah haji yang nongkrong di depan apartemen gitu ya, ataupun di depan tempat pemukimannya. Ada juga yang sambil olahraga di sekitaran sini. Biasanya kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya ya, bukan cuma di Masjidil Haram ya yang sepi ataupun yang maksudnya yang renggang dengan tidak adanya jemaah haji. Di salah satu perkampungan pun juga demikian ya, seperti inilah situasinya. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, biasanya ya ada aja lah orang-orang jemaah haji ketika ada di salah satu tempat permukimannya, itu kayak nongkrong ataupun jalan-jalan di sekitaran tempat pemukimannya. Dan juga di sini kan ada masjid ya itu si kecil yang ada menaranya. Biasanya sholatnya juga di sana. Ya
Cuma dikarenakan sekarang tidak ada jemaah haji dari luar, ya seperti inilah situasinya. Yang tinggal ngitung beberapa hari lagi insya Allah menjelang haji. Dan tetap saya selalu mendoakan terhadap pemirsa, sahabat Villa, terutama buat subscriber saya, semoga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhaji. Amin, 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 Allahumma amin. Masya Allah. Namun di depan ini banyak maktab-maktab jamaah haji. Biasanya kalau misalkan haji normal itu ataupun keadaannya normal di tahun-tahun sebelumnya itu banyak jemaah yang transitnya di sini. Ini depan ini maktab bagi para jemaah dari Afghanistan. Banyak juga yang dari berbagai negara-negara yang lainnya. Dan di sini ada salah satu masjid juga yang ada di salah satu perkampungan di Makkatul Mukarramah. Yang ini sering juga dipakai oleh para jemaah haji di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kemungkinan kenapa orangnya itu banyak ataupun jemaah haji itu sholatnya tidak selalu di Masjidil Haram ketika para jemaah haji, dikarenakan tempat permukimannya ataupun tempat tinggalnya itu yang kadang-kadang yang jauh dari Masjidil Haram. Seperti halnya tempat-tempat transitnya itu kebanyakan orang sholatnya di masjid-masjid perkampungan ya. Jadi banyak juga yang tempat tinggalnya ataupun yang tempat transitnya itu yang sangat jauh dari Masjidil Haram, kurang lebih ada sampai yang 10 kilo, bahkan lebih dari 10 kilo dari saking jauhnya. Masya Allah. Cuma itu jangan khawatir bagi para jemaah yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat reguler. Itu biasanya kalau misalkan berbagai hotelnya ataupun berbagai tempat pemukimannya, itu biasanya nanti ada halte khusus ataupun bus khusus gitu ya untuk pergi ke Masjidil Haram. Jadi jangan khawatir. Masya Allah. Di Mawjud Haram ini? ايوه في هرم زياده. Masya Allah. انت كلم Ayo. وزياره أيوة. طيب على موجود ما شاء الله. ممكن أنت معلوم من فين هو؟ انا ما أعرف. التركوني زياده. تركوني السودان. سوداني ما شاء الله. يجي انا اكلم بابا امي سوا اكلم هو يجي. أيوة. يمشي طيب ما شاء الله. Jadi sahabat Villa dimanapun Anda berada, jadi saya dikasih tahu sama petugas kebersihan gitu ya, bahwasanya di sini tuh jangan sampai ataupun jangan lalai untuk memegang HP-nya katanya, ataupun jangan terlalu enteng untuk memegang HP-nya. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan di sini tuh banyak haram nih katanya. Bukan banyak, ada ya. Haram itu semacam kayak maling gitu ya, kalau misalkan jambret lah kalau misalkan di Indonesia. Jadi memang iya sih, sempat juga teman-teman saya juga kemarin waktu belum pulang ke Indonesia tuh banyak yang diambil HP-nya. Iya, ngambil video kayak gini, ada modus lain juga gitu ya. Jadi meskipun kita dimanapun kita berada, jadi kita tetap harus hati-hati, meskipun itu di Mekah sekalipun gitu ya. Namanya juga manusia, itu harus benar-benar hati-hati. Jadi saya tadi merekam salah satu record salah satu masjid itu, saya dikasih peringatan ataupun dikasih tahu sama salah satu petugas kebersihan itu, bahwasanya katanya harus hati-hati. Karena memang iya ya, cuma alhamdulillah masih ada orang baik yang ngasih tahu terhadap saya, sehingga setidaknya saya harus benar-benar hati-hati. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, di situ ada teman saya bukan dulu sih, mungkin 2 bulan, karena musim lockdown ya, kemarin itu sudah memasuki musim lockdown. Itu modusnya beda. Itu ada orang yang pinjam HP-nya, terus katanya mau nelpon apanya, katanya gitu kan. Cuma di situ orangnya tuh ada di atas mobil. Dikarenakan teman saya tuh ya mungkin sudah nggak curiga gitu ya, ya dikasihlah HP-nya untuk ditulis sendiri nomor yang akan ditelepon. Nggak taunya langsung kabur dengan mobilnya gitu ya. Jadi di situ kita bisa mengambil hikmah, bisa ngambil pelajaran, bahwasanya dimanapun kita berada itu kita tetap harus hati-hati. Karena yang namanya manusia itu
ya namanya manusia ya, imannya ataupun keimanannya itu masih naik turun gitu ya. Jadi ya seperti inilah situasinya di pagi hari di perkampungan ataupun di salah satu perkampungan di Makkahul Mukarramah yang sudah banyak penduduk ataupun orang ajnabi yang sudah melaksanakan aktivitas. Jadi kebetulan saya pengen ke sana ya. Jadi tidak semuanya sama ya, macem-macem. Jadi rasanya tuh beda. Ya ini yang hantai. Ada agak. Ayo, go ahead. Ya ini yang enak. Insya Allah. Syukur. Jadi ini yang enak ya. Jadi yang lain pun juga beda-beda harganya, beda-beda rasanya. Jadi sahabat pillah dimanapun Anda berada, ya seperti inilah situasinya ya. Di pagi hari di salah satu perkampungan Makkahul Mukarramah dengan tidak adanya jemaah haji. Insya Allah. Ya mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, di-komen juga. Di-subscribe yang masih belum. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat pillah dimanapun Anda berada, jadi ini yang disebut saya agak ada sedikit perbedaan dibandingkan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ini tuh ada semacam kayak kejunya gitu ya di dalam. Jadi semacam kayak ada kejunya, iya keju ya. Nah itu kan, Nah. Jadi ya beda lah, rasanya beda, terus ya bentuknya juga agak lebih besar, terus ya harganya juga sedikit beda dibandingkan yang lainnya. Cuma kalau kan rasanya ya tergantung selera. Cuma kalau kan menurut saya sih ini lebih enak dibandingkan yang lainnya, Masya Allah. Terus ini bumbunya tadi saya olah lagi, saya tambahin bawang putih, bawang merah, terus ada tomatnya juga. Ya seperti inilah makanan Arab. Cuma kalau kan masih belum terbiasa, biasanya kayak keras gitu kalau misalkan mau makan gitu ya. Cuma kalau kan udah biasa ya, namanya juga orang biasa gitu, jadi enak. Nah, jadi seperti inilah, Masya Allah. Ini yang kecil-kecil ada semacam kayak apanya nih saya nggak tahu ya. Enak, Masya Allah. Jadi yang nonton siapa tahu nanti kalau kan umroh bisa nyobain. Cuma kalau kan di sekitaran Masjidil Haram ataupun sekitaran Masjid Nabawi itu agak sedikit jauh lah tempatnya untuk beli-beli kayak gini ya. Insya Allah.